Ya, jelang lawan timnas Cina, beberapa pemain timnas mulai berdatangan ke Bali. Laga penting ini tentu semakin dekat. Sejumlah pemain timnas Indonesia telah tiba di Bali untuk latihan awal demi persiapan maksimal menghadapi Cina. Di sisi lain, Alex Pastur juga bahagia, di mana Elkan Bagot telah tiba di Indonesia, menyatakan siap bela Garuda sepenuh jiwa. Bersama Blackpool FC, Elkan sudah menyelesaikan kompetisinya. Elkan Bagot kini sudah berada di Bali. Ia tegaskan siap total membela timnas Indonesia. Ya, hubungannya dengan timnas sempat dipertanyakan, tapi lini permasalahan yang selama ini tak diketahui siapapun akhirnya terbuka ke publik. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Ya, kembalinya tembok Garuda yaitu Elkan Bagot. Tugas Elkan Bagot bersama Blackpool FC telah selesai. Musim yang melelahkan di Liga Inggris itu akhirnya rampung. Tapi Elkan tidak lantas berleha-leha. Kini ia sudah berada di Bali. Pertanyaannya, apakah kehadirannya hanya untuk liburan? Atau hanya sekedar temu kangen dengan rekan-rekan satu tim yang lama tak berjumpa? Ya, kedatangan Elkan ke Bali bukan sekadar relaksasi, bukan sekadar rehat dari padatnya jadwal kompetisi Eropa. Elkan datang dengan sebuah misi besar. Ia datang sebagai Garuda yang kembali pulang. Ia telah menyatakan, "Saya siap kembali membela Indonesia." Di saat Kevin Dix masih harus menjalani masa pemulihan dan nama Muhammad Ferrari tak masuk dalam daftar panggil, Elkan muncul sebagai jawaban. Pilihan yang tidak diragukan oleh Alex Pastur dan Patrick Kluivert. Dan ini bukan soal siapa yang lebih populer. Ini soal siapa yang lebih siap secara fisik, teknis, dan mental. Elkan telah mengirimkan pesan kuat dirinya sudah siap 100% untuk kembali menjadi benteng Garuda. Nama Muhammad Ferrari memang sempat jadi perbincangan, tapi kita juga setuju untuk memilih Elkan Bagot. Alasannya kenapa? Ya, karena Elkan adalah tipikal back modern yang bukan hanya kuat dalam duel udara, tapi juga cepat dalam antisipasi, disiplin dalam posisi, dan tegas dalam keputusan. Elkan Bagot juga mempunyai badan yang menjulang, dan itu menjadi kelebihan bagi dirinya sendiri. Apalagi lawan yang akan dihadapi adalah Tiongkok, tim yang mungkin bukan unggulan tapi punya senjata mematikan, serangan balik super cepat. Dan untuk menghentikan serangan seperti itu, Anda tidak hanya butuh tembok, tapi Anda juga butuh pemain yang cerdas, yang tidak hanya asal menendang bola saja. Dan Elkan adalah jawabannya. Dengan postur tinggi menjulang, didukung kecerdasan dan pengalaman di Eropa, ia adalah perpaduan sempurna dari kekuatan dan ketangkasan. Itulah yang membuat Patrick Kluivert dan Alex Pastur terpukau oleh gaya permainan Elkan yang Spartan. Ya, namun jangan lupa Elkan bukan robot. Di balik tubuh tingginya ada hati yang pernah terluka. Di laga sebelumnya ia sebenarnya dipanggil ke timnas, tapi saat itu bukan fisik yang jadi halangan, melainkan mental. Serangan bertubi-tubi dari netizen membuatnya memilih menutup diri dari media sosial. Ia bungkam bukan karena lari. Ia diam karena sedang menyembuhkan luka yang tak terlihat. Luka di dalam jiwa. Banyak yang salah paham, banyak yang langsung menghakimi. Tapi Elkan memilih jalan kesatria. Ia tidak ingin membela timnas dalam kondisi psikologis yang belum siap. Karena ia tahu, bermain untuk Indonesia bukan soal hadir secara fisik, tapi hadir dengan seluruh jiwa dan raga. Dan itulah bentuk nasionalisme tertinggi. Ya, kisah Elkan tidak sesederhana itu. Beberapa waktu lalu saat namanya kembali masuk radar timnas, Iga tak datang. Banyak yang kecewa, banyak yang marah, dan bahkan banyak yang melontarkan tuduhan kejam di media sosial. Komentar-komentar negatif membanjiri akun pribadinya. Sampai akhirnya Elkan Bagot memilih diam. Ia menutup kolom komentarnya. Ia menghilang dari media sosial. Ia memutuskan mundur sejenak bukan karena lari dari tanggung jawab, tetapi karena ia sedang menghadapi perang yang tak terlihat oleh mata, yaitu perang di dalam batinnya sendiri. Dan ketika waktunya tiba, ketika Elkan kembali ke lapangan dengan semangat yang menyala dan mental yang telah pulih, saat itulah kita akan melihat sosok yang bukan hanya kuat sebagai pemain, tapi juga besar sebagai manusia. Dan kini ia telah siap dan momen itu telah tiba. Ia sudah pulih, ia sudah kuat. Ia kembali bukan dengan luka, tapi dengan tekad membara untuk menjaga lambang Garuda. Kini Elkan siap berdiri sejajar dengan Jay Itzes, menjadi dua tembok pertahanan yang tak mudah ditembus. Patrick Kluivert tahu untuk menaklukkan Asia, ia butuh pasukan terbaik, dan Elkan Bagot adalah salah satu senjata utamanya. Untuk Elkan Bagot, kami menunggumu bukan karena kami tak punya pengganti, tapi karena kami tahu saat kau kembali, kamu akan membawa nyala semangat yang lebih besar, demi Garuda, demi Merah Putih,
Demi mimpi Indonesia di panggung dunia, pertandingan besar sudah di depan mata. Jelang timnas Indonesia menghadapi timnas Cina, kemenangan menjadi harga mati yang tak boleh ditawar lagi. Timnas Indonesia bersiap untuk laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah laga penentuan, di mana tidak boleh ada satu kesalahan kecil pun dalam laga krusial tersebut. Bertempat di Bali, skuad Garuda akan mulai berkumpul. Satu persatu pemain berdatangan. TC kali ini digelar lebih awal dari biasanya. Pertandingan ini bukan sekadar laga. Ini adalah panggung kehormatan. Pertarungan harga diri. Ini adalah langkah strategis yang dipilih langsung oleh tim kepelatihan untuk memberikan waktu lebih panjang agar tak ada satu detik pun yang terbuang sia-sia. Latihan mandiri bukan karena santai, bukan karena sekadar pemanasan, tapi demi satu tujuan, mempersolid skuad dan membangun chemistry antar pemain. Optimisme menyelimuti skuad Garuda. Para pemain mengaku sangat percaya diri, tapi mereka juga tidak gegabah. Mereka tahu meremehkan lawan bisa jadi kesalahan fatal. Maka dari itu latihan lebih awal menjadi keputusan terbaik. Setiap detik akan dimaksimalkan. Setiap operan akan dimatangkan. Setiap strategi akan diuji berkali-kali. Bagi para pemain keturunan, TC di Bali adalah momen yang sangat dinantikan. Bibir pantai Bali yang sejuk, udara yang segar dan suasana yang membangkitkan semangat juang. Lokasi pemusatan latihan ini telah lama dinantikan, terutama oleh para pemain keturunan. Salah satu yang lebih dulu hadir adalah Marcelino Ferdinand, gelandang muda yang terus menunjukkan energi dan determinasi luar biasa. Bersamanya hadir pula Asnawi Mangku Alam. Sebelumnya sempat tak dipanggil, kini kembali mendapat kepercayaan dari tim pelatih. Asnawi datang dengan semangat baru. Ia tahu kepercayaan ini bukan hadiah, tapi tantangan dan ia siap menjawabnya. Di balik itu, pasukan diaspora yang bermain di Eropa tentunya akan segera menyusul nama-nama seperti Jay Inces, sang kapten tangguh di lini belakang. Kemudian Miss Hilgers palang pintu kokoh dari Belanda, Kelvin Verdonk, bek kiri agresif dengan stamina luar biasa. Dan ada juga Tom Haisi, jenderal lini tengah yang penuh kecerdasan. Tentu mereka akan bergabung setelah menuntaskan pertandingan terakhir bersama klubnya masing-masing. Dan mereka datang bukan untuk jalan-jalan, mereka datang untuk berjuang, untuk menang dan untuk Indonesia. Dari TC di Bali, Garuda bersiap dan semangat kita satukan tekad. Ini bukan hanya tentang 90 menit di lapangan. Ini tentang kebanggaan dan tentang harga diri bangsa. Kemenangan adalah satu-satunya pilihan. Dan dari sini langkah besar itu akan dimulai. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.